Insyaallah tabarakallah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz Faaz atas waktunya. Alhamdulillah. Ustaz Faaz gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah baik Ustaz Kadir. Masyaallah tabarakallah. Berkah selalu. Bang Kakak ayah bunda, perkenalkan Amin. sebelumnya Amin. saya Abdul Qadir Jailani dari Eko Surau Taman Kolbun Salim. Izin sedikit memaparkan terkait apa sih, siapa sih yang mengadakan kegiatan tahsin online, pejuang tahsin secara gratis. Nah, saya izin share screen, ayah bunda. Oke, izin, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Jadi minta waktunya sedikit teman-teman, saya akan memaparkan terkait penyelenggara dari pejuang tahsin online. Alhamdulillah kami dari Eko Surau Taman Kolbun Salim yang berjargon membersihkan hati mengalirkan manfaat. Jadi ini adalah salah satu ikhtiar kami untuk mengalirkan manfaat dengan bertujuan membersihkan hati. Nah, yaitu kita mengadakan tahsin online secara gratis, insya Allah. Ya, Bang Kakak ya Bunda, sedikit memaparkan terkait Eko Surau. Di sini ada a holistic approach of sustainable concept. Jadi Eko Surau ini apa sih? Nah, sebenarnya Eko Surau itu mungkin teman-teman, sebagian teman-teman di sini yang Anda lihat, ada yang hadir. Mungkin dari teman-teman Ismuhu Yahya, teman-teman dari Bang Andri. Terus di sini kita juga lihat ada teman-teman kami di Eko Surau. Dan di sini ada Bang Muzaki dari Munzalan, ini nama beliau Alif Lam Mim, gitu. Jadi Eko Surau adalah masjid atau biasa orang Minang atau orang Melayu mengatakan musola atau masjid itu sebagai surau. Nah, jadi surau itu adalah masjid atau musola, masjid yang kapasitasnya kecil, menampung hanya enggak lebih dari 40 orang dalam masjid tersebut, maka disebutnya sebagai surau. Nah, ini kita ambil dari bahasa Minang, gitu. Dengan landasan dari firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Nah, ini adalah landasan pembangunan Masjid Eko Surau. Ini adalah landasan masjidnya, innama ya'muru masajidallah, yaitu orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi semua peradaban, kalau kata guru kami Ustaz Luqmanul Hakim dari Pontianak, ketika dalam satu kajian dengan beliau mengatakan bahwa tidak ada peradaban itu dimulai dari rumah, tidak ada peradaban dimulai dari ruko, semuanya peradaban itu pasti mulai dari masjid. Nah, coba kita tarik balik melihat ke sejarah, itu jadi semuanya peradaban itu kebanyakan dimulainya dari masjid. Nah, maka di sini Eko Surau itu adalah masjidnya, terus man amana billah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa aqamas shalah, dan mendirikan salat. Dan seseorang itu tidak bisa beriman kepada Allah dan tidak bisa salat dengan sesuai dengan syariat kecuali dengan pendidikan, kecuali dengan ilmu yang mereka dapatkan. Nah, makanya di Eko Surau sendiri kita memiliki pilar kedua, yaitu Baitul Quran, atau kita biasa sebutnya sebagai pendidikan di dalam masjid. Nah, untuk mengajarkan para jamaah, untuk mengajarkan para orang-orang yang berkhidmat di dalam masjid terkait memanggil mereka untuk amanu billah dan hari akhir dan mengerjakan sholat. Dan pilar keempat kita ada wa ataz zakah, di sini sebagai baitul malnya, untuk orang menyalurkan zakat dan ziswafnya, sedekah, zakat dan infak dan wakafnya, nah disalurkan melalui baitul mal. Nah, ini adalah landasan baitul mal wa ataz zakah. Setiap ada kata kalimat sholat
pasti selanjutnya akan disebut sebagai wa'ataz zakah. Jadi zakat ini adalah satu kewajiban buat kita semua umat muslim untuk mengerjakannya. Gitu. Terus walam yakhsha illallah. Nah, ini walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali selain Allah. Kita biasa sebutnya sebagai muamalah. Jadi berinteraksi dengan sesama manusia dan tidak takut kecuali selain Allah. Dan apa sih tujuan daripada dibangunnya Eko Surau? Nah, kita semua punya tujuan, punya harapan, punya doa, yaitu semoga dengan apa yang kita bangun, dengan apa yang kita ikhtiarkan, kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini selanjutnya ada landasan dari Eko. Kenapa sih Eko? Nah, ada landasannya juga di dalam Al-Quran. Ternyata kita sebagai khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, dalam surat Al-Baqarah, kita sebagai khalifah punya amanah. Apa sih amanah kita? Nah, di situ kan dalam surat Al-Baqarah tersebut, setan memastikan kepada Allah, ya Allah, ketika apakah engkau akan menciptakan khalifah? Apakah engkau akan menciptakan manusia? Padahal mereka itu yang akan membuat kerusakan di bumi. Nah, beranjak dari situ, maka setan kan telah menuduh kita akan membuat kerusakan di bumi. Nah, sekarang tergantung kita ini, apakah kita mau membuktikan perkataan setan tersebut, bahwa manusia itu perusak di muka bumi, atau kita membuktikan kepada Allah bahwa ya Allah, saya punya amanah, saya sebagai khalifah di fil ard, saya sebagai khalifah di muka bumi punya amanah untuk menjaga bumi. Maka di sini dikatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaiki bumi tersebut. Nah, ini dikatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Maka dari itu abang kakak ya bunda, senantiasa kita berikhtiar kepada Allah untuk menjaga, melestarikan lingkungan yang telah Allah ciptakan dengan seindah-indahnya. Nah, maka dari itu kita sebagai khalifah punya kewajiban, punya amanah untuk menjaga kelestarian bumi tersebut. Maka dari itu kita mulai dari masjid. Makanya kita mau membuat masjid yang ramah lingkungan. Gitu. Jadi kalau biasa kita lihat hanya gedung-gedung tinggi yang ramah lingkungan, orang buat taman wisata, tempat-tempat pariwisata yang ramah lingkungan. Tapi sekarang kita membuat satu konsep masjid yang belum pernah ada di Indonesia. Bahkan kalau di dunia ramah lingkungan sudah ada, sudah banyak contohnya. Nah, tapi di Indonesia belum ada. Maka dari itu kami berikhtiar untuk membuat masjid yang ramah lingkungan dengan landasan wala tufsidu fil ard. Nah, selanjutnya, ini tadi yang sesuai yang saya paparkan tadi, mengapa Eko Surau, mengapa surau? Nah, surau itu sebagai lembaga keagamaan, tempat ibadah dengan fungsi transformasi nilai. Nah, nilai budaya, nilai agama, nilai politik. Nah, seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada zamannya. Nah, pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Nah, dan diajarkan di dalam surau tersebut, yaitu ilmu pendidikan agama. Apa saja sih pokok pendidikan yang akan diajarkan di masjid? Yaitu pokok akidah, pengajaran Al-Quran, hadis, madrasah fikih, dan sunnah. Alhamdulillah sekarang kita sudah mulai untuk pengajaran Al-Qurannya, kita sudah mulai menanamkan pokok-pokok akidah kepada jamaah yang sholat di masjid. Ya walaupun sekarang masjidnya itu belum jadi, nah tapi kita masih PDKT kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan pertolongannya, intan surullah dan surukum. Jadi ini kita masih berikhtiar dalam pembangunan, walaupun bangunannya belum ada. Sekarang kita masih memulai di dalam mengerjakan sholat, terus melakukan KBM, kegiatan belajar mengajarnya di bawah tenda gitu, dan tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berdakwah. Apalagi di Eko Surau ini banyak sekali ustadz-ustadz muda dan para pengurus yang masya Allah tabarakallah selalu semangat, selalu memberikan kami motivasi untuk selalu berdakwah bahwa anak muda ini punya power yang lebih untuk berdakwah. Nah, jadi seperti itu. Terus yang kedua yang akan kita ajarkan etika, adab, dan akhlak. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani, saya lebih menyukai orang yang beradab dibandingkan orang yang berilmu.
buat apa punya ilmu kalau tidak berakhlak, tidak beradab. Ulama pada zaman dahulu lebih mementingkan adab. Ilmu itu mereka keduakan gitu. Tapi zaman sekarang adab dan etika ini sangat minim diajarkan di sekolah-sekolah gitu. Bahkan ya naudzubillah teman-teman saya gitu, dan ada beberapa juga yang saya dapatkan tidak mengajarkan etika kepada anaknya, sehingga ya pemuda-pemuda zaman sekarang ya seperti yang hal yang kita lihat di luar, begitu ada tenar sedikit joget-joget. Nah itu berarti emang lagi krisis adab sekarang. Maka ini adalah tugas kita para guru, para pejuang Al-Quran. Nah ini sebagai amanah kita juga untuk menanamkan adab kepada santri-santri kita semuanya melalui lembaga-lembaga kita masing-masing gitu. Nah terus yang ketiga ada pembelajaran keterampilan kepemimpinan manajerial olahraga sunnah. Jadi ini yang akan diajarkan di surau tersebut. Nah itu mengapa surau, karena dia lahannya kecil. Nah terus kenapa sih kenapa taman, kan namanya Ekosura Taman Kolbun Salim. Kenapa taman? Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Umat Muslim itu harusnya keren, wangi, gitu, ganteng-ganteng semuanya. Nah, ini yang perlu kita ajari juga di lembaga kita masing-masing. Nah, terus kenapa kita memberikan taman? Karena Allah itu menyukai keindahan. Nah, kita lihat juga bahwa ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan pemuda-pemuda zaman sekarang paling senang dengan namanya tempat-tempat yang instagramable. Makanya kita bentuk masjid atau musola yang emang konsepnya sebagai taman. Begitu kita masuk ke dalam taman tersebut, kita akan berlama-lama di dalam situ. Ibu-ibu ketika masuk ke dalam masjid melihat taman nggak bakal bosen. Dan nggak bakal kita usir juga. Silahkan menikmati keindahan taman yang telah Allah ciptakan. Dan insya Allah di Ekosuro juga kita berikhtiar kepada Allah, kita akan menanamkan 19 tanaman yang disebutkan di dalam Al-Quran, tanaman surga yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, sebagai simulasi. Nah, sebagai simulasi kita, gambaran surga, dan memotivasi kita ketika kita melihat buah tersebut, bahwa buah ini ada loh di surga, ya Allah izinkan saya untuk memakan buah ini juga nanti di surga. Jadi setiap kita melihat buah dan tanaman tersebut, kita termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik, dan selalu menjaga kebersihan alam, keramahan lingkungan. Maka dari itu kita buatnya konsepnya taman agar ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik itu senang di dalam masjid. Dan insya Allah kita bukan hanya taman bunga-bunga saja, kita ada taman main-main juga buat anak-anak. Anak-anak yang di dalam masjid tidak pernah kita usir. Bahkan kita berikan mereka taman bermain. Kalau dibilangnya itu ya, tempat main buat anak-anak. Children place gitulah. Jadi playground buat anak-anak, insya Allah kita akan buatkan seperti itu. Jadi yang mau main-main, datang aja ke masjid, insya Allah tidak kita larang, kita fasilitasin. Asal kalau waktunya sholat, tetap sholat. Waktunya belajar, kita belajar. Nah inilah itu mengapa kita berikan dia namanya taman. Nah terus kenapa sih Kolbun Salim? Kenapa Kolbun Salim? Kenapa harus Kolbun Salim? Apa sih itu Kolbun Salim? Nah Kolbun Salim artinya hati yang selamat. Disebutkan di dalam Al-Quran, illa man atallaha biqolbin salim. Itu ada di surat Asy-Syu'ara dan surat surah As-Saffat. Di Asy-Syu'ara ayat 89, di As-Saffat ayat 84. Nah, bahwa surga itu mahal, tidak bisa dimasuki oleh hanya dengan ibadah kita, tapi kita harus mempunyai mendapatkan ridho dari Allah. Nah, untuk mendapatkan ridho dari Allah, salah satunya dengan membersihkan hati kita. Karena di dalam Al-Quran dikatakan illa itu kata pengecualian. Itu illa man atallaha biqolbin salim, kecuali orang-orang yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih. Maka kita tujuan dibangunnya Ekosura Taman Kolbun Salim itu ada di kalimat akhirnya. Kenapa kita taruh di akhir, bukan namanya Kolbun Salim Eko Surau, kenapa kita taruhnya di belakang? Karena itu menjadi tujuan kita, yaitu membersihkan hati. Nah, karena kita hidup ini semua diatur oleh hati. Ala fil jasadi mudghah, kata Rasulullah. Bukankah di dalam tubuh kita ada segumpal darah, yang mana kalau darah tersebut baik, idza saluhal jasadu kullu, apabila segumpal darah tersebut baik, maka semuanya akan baik. Nah, ala wahyal kolbu gitu, dan namanya itu adalah kolbun, hati.
gitu. Jadi kita senantiasa setiap masuk masjid, setiap masuk taman itu niatnya untuk membersihkan hati. Membersihkan hati karena kondisi hati manusia itu menentukan amal perbuatan manusia di dunia kelak untuk menemui Robnya. Nah, indikasi kolbun salim itu ada disebutkan ada hati yang bertaubat, hati yang bertakwa, hati yang bergetar ketika disebut namanya Allah dan lain sebagainya. Dan ini adalah sebagai tujuan kita. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak juga hidup ini diatur oleh hatinya semuanya. Dan kita harus mempunyai hati yang bersih. Gitu. Nah, ini adalah visi Eko Surau menjadi surau pertama, Eko Surau pertama atau Surau Ramah Lingkungan pertama yang memiliki jejaring 1000 Eko Surau di kawasan wakaf produktif untuk membangun peradaban Islam dan mensolusikan problematika umat. Jadi kita akan membangun 1000 Eko Surau. Untuk apa? Untuk menebarkan manfaat, mengalirkan manfaat dan membersihkan hati. Semoga Abang Kakak Ayah Bunda mungkin ada yang ingin bergabung, kita welcome banget untuk bergabung. Nah, alhamdulillah sekarang Eko Surau juga sudah memiliki beberapa cabang. Atas izin Allah kita baru berjalan selama 5 bulan. Dan ini semuanya adalah wakaf dari desain sampai pembangunan sampai tanah itu semuanya wakaf. Alhamdulillah. Makanya di sini kita akan membangun 1000 kawasan wakaf produktif. Jadi yang kita rencanakan sini adalah kawasan wakaf. Nah, jadi setiap umat punya permasalahan itu larinya ke masjid. Jadi masjid yang memberikan solusinya. Untuk apa? Untuk ya mewujudkan peradaban Islam. Nah, salah satu misinya itu menjadi Eko Surau pusat peradaban Islam atau pusat dakwah yang ramah lingkungan dan ramah umat, ramah anak-anak, ramah tetangga sekitar dan lain sebagainya. Nah, untuk Baitul Qur'annya, nah untuk program online ini ada di program Baitul Quran, mengelaborasi kekuatan umat untuk mewujudkan jejaring ekosistem Baitul Quran yang sustainable. Jadi kita mengelaborasi, mengumpulkan kekuatan umat untuk mewujudkan jejaring ekosistem. Jadi nanti insya Allah setelah pelajaran yang kita berikan kepada ibu-ibu, nah itu silahkan ibu-ibu, bapak-bapak, abang kakak, ayah bunda, silahkan diajarkan kembali. Nah, karena di Indonesia ini banyak, kurang lebih 80 juta orang, bahkan lebih, yang buta huruf Al-Quran. Itu buta huruf ya. Gitu. Ada juga yang masih terbata-bata dan lain sebagainya. Dan ini menjadi amanah kita semuanya untuk menciarkan Al-Quran di Indonesia. Nah, ini ada ikhtiar kita, beberapa kegiatan di Eko Surau, ada berbagi makanan, ada penggalian sumur. Nah, kita itu di bawah Yayasan Berkah 1000 Mata Air. Nah, ini adalah cabang-cabang Eko Surau Taman Kolbun Salim. Alhamdulillah kita ada di Ciganjur, pusatnya. Ini ranahnya ranah ikhwan, anak-anak muda yang bergerak. Terus ada Kolbun Salim 2 di Pondok Maharta, Tangsel. Ada di Ragunan, kita kolaborasi dengan pemerintah Jakarta Selatan. Dengan izin Allah mereka mewakafkan tanahnya untuk kawasan agrowisata. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin dan anak-anaknya yang ingin belajar agro, nah silahkan datang ke Ragunan. Di situ akan diajarkan oleh orang-orang yang sudah expert, anak-anak muda yang sudah expert di dalam bidang agro insya Allah. Nah itu terus ada di Taman Batan di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Ini ranahnya untuk kaderisasi akhwat. Jadi bagaimana mewujudkan akhwat yang tangguh, akhwat yang cakep sesuai dengan syariat. Gitu. Nah, terus ada juga di Jember agrokopi di itu yang kelima, yang keenamnya ada di Malang, itu ranahnya untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa bukan hanya belajar tapi kita bekali juga bekal akhiratnya. Gitu, mereka pulang dari kuliah, kita bekali mereka untuk mengaji, menghafal Quran dan lain sebagainya. Dan ada juga alhamdulillah di Kitakalar di Sulawesi Selatan, ini ranahnya agro. Dan alhamdulillah ada juga yang ke-8, ini belum kita tulis, ada di Banyuwangi insya Allah, dan ini ranahnya juga agro. Itu alhamdulillah, mohon doanya abang kakak bunda, semoga Allah istiqomahkan kami dalam dakwah, begitupun dengan abang kakak bunda. Nah, di sini ada gerakan-gerakannya Eko Surau, ada gerakan 1000 sumur, ada gerakan infak air, ini yang bergerak di air, karena sedekah apa yang paling baik, salah satunya sedekah air. Dan sedekah apa lagi yang paling baik, salah satunya juga memberi makan, atimut to'am, wasakil ma. Nah, ini jadi kita bergerak di infak air untuk berbagi air dalam kemasan, ada juga bergerak di bidang sumur. Jadi kita berdoa memohon kepada Allah agar menjadi Utsman bin Affan modern.
kita mengikuti jejak beliau, mewakafkan sumur, karena setiap tetes air yang dirasakan oleh umat muslim dan orang yang membutuhkan, insya Allah itu menjadi amal pemberat timbangan kita di akhirat. Dan ada juga gerakan 1000 nasi berkah, ini kita berbagi nasi untuk orang yang puasa, untuk orang Jumat berkah, terus untuk event sosial. Dan insya Allah kita akan mensuplai makanan ke sana, mensuplai makanannya sehingga santri-santri para penghafal Quran itu bisa merasakan makanan yang enak gitu. Dan ada juga GDSU, Gerakan Dakwah 1000 Umat. Ini kita ada kajian online maupun offline. Terus kita ada gerakan 1000 penghafal Quran. Nah, teman-teman semua di dalam gerakan ini, di dalam yang mengikuti program online ini, insya Allah masuknya semua ke gerakan 1000 penghafal Quran. Jadi sebelum menghafal Al-Quran, kita terlebih dahulu mentahsin, memperbaiki bacaan teman-teman sekalian. Nah, terus ada juga kalau gerakan 1000 penghafal Quran, alhamdulillah kita juga ada bentuknya halakoh atau memberikan beasiswa kepada para penghafal Quran yang berprestasi. Kita berikan mereka beasiswa. Ada yang alhamdulillah di Indonesia ada beberapa pondok yang kita beasiswakan, dan alhamdulillah kita juga punya beberapa anak asuh, beberapa halakoh di Gaza, Palestina, yang alhamdulillah tiap bulannya kita suplai ke sana. Kita bayarkan, kita beasiswakan, sehingga mereka fokus untuk menghafal. Untuk makanan dan lain-lain SPP sudah kita bayarkan. Nah, itu kalau abang kakak ayah bunda ingin bergabung, silahkan bisa kontak ke kami melalui ekosurau.org atau bisa melalui ekosurau_kolbun salim di Instagram. Nah, ada juga gerakan 1000 setiap subuh untuk menggapai keberkahan subuh hari. Nah, terus ada juga gerakan 1000 masjid yang kita mulai dari Ekosurau. Alhamdulillah, ini jadi beberapa gerakan kami di Ekosurau Taman Kolbun Salim. Nah, ini ada beberapa yang telah bekerja sama dengan kita. Ada Yayasan Berkah 1000 Mata Air, ada sebagai yayasan kita, ada SCA, Rima Ginanjar, dan lain sebagainya. Mungkin ini saja untuk perkenalan Ekosurau Taman Kolbun Salim. Selanjutnya mungkin izin abang kakak ayah bunda, saya mau sharing terkait program kita malam hari ini, insya Allah. Izin saya share ya. Oke, tadi alhamdulillah sudah saya paparkan terkait apa sih Ekosurau Taman Kolbun Salim. Mudah-mudahan memberi edukasi, memberi informasi kepada abang kakak ayah bunda untuk mengetahui bahwa siapa sih yang mengadakan program online ini, itu program tahsin online. Jadi yang mengadakan adalah Ekosurau Taman Kolbun Salim, dengan jargonnya membersihkan hati, mengalirkan manfaat. Oke, alhamdulillah. Izin saya lanjutkan untuk presentasi penjelasan program online. Alhamdulillah di sini sudah bergabung 51 orang. Ya, sesuai dengan flyer yang kami share, yaitu 50 orang. Nah, alhamdulillah di sini pas 50 orang, walaupun di grup akhwat itu lebih dari berapa orang yang sudah masuk ini yang akhwat ya. Yang akhwat itu ada 105 orang. Masya Allah, tabarakallah. Yang ikhwan ini telah bergabung 42 orang. Dari total santri yang kita butuhkan awalnya 25 orang ikhwan, 25 orang akhwat, totalnya 50. Tapi karena kesemangatan abang kakak ayah bunda dan teman-teman sekalian untuk memperbaiki bacaan itu sangat luar biasa. Nah, sehingga grupnya itu Masya Allah nggak bisa kita tutup. Gitu, nggak bisa kita tutup. Harusnya begitu 25 orang udah masuk kita tutup. Karena emang guru-guru yang ada di sini ini kami masih sangat terbatas, guru-guru kami di Ekosurau Taman Kolbun Salim. Semoga setelah pembelajaran ini kita sama-sama bergerak, menggerakkan juga dan sama-sama bergerak untuk mensiarkan Al-Quran di Indonesia. Begitu abang kakak ya bunda. Jadi nanti insya Allah kita akan mengadakan ikhtibar juga. Jadi bukan hanya tahsin saja, gitu, tapi kita pastikan bahwa apa yang kita ajarkan itu betul-betul melotok, betul-betul difahami dan diamalkan oleh ibu-ibu sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, dan abang kakak gitu. Nah, di Ekosurau Taman Kolbun Salim sendiri kita punya
satu metode dengan landasan inna nahnu nazzalna al-Qur'an, inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Nah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu dengan berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu diturunkan nggak langsung sekaligus, tapi berangsur-angsur. Jadi kita alhamdulillah dengan izin Allah kita membuat satu metode yang namanya tanzila. Nah, kenapa harus namanya tanzila? Karena Al-Quran itu ya diturunkan secara berangsur-angsur. Begitupun nanti pembelajaran yang akan diajarkan di Eko Surah Taman Kolbun Salim berangsur-angsur. Jadi nggak langsung kita menghafal, nggak langsung kita mengambil sanad dan lain-lain, nggak. Tapi berangsur-angsur juga. Seperti halnya ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad dari Allah melalui malaikat Jibril, baru turun ke Nabi Muhammad dan diberikan dan Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat, dan para sahabat membacakan kepada para sahabat yang lain, kepada tabiin, kepada tabiin, sampailah kepada kita. Nah, makanya kita juga mengatakan bahwa Al-Quran itu ya berangsur-angsur sampai kepada kita. Begitupun ketika kita menghafal, ketika kita belajar, itu semuanya berangsur-angsur. Gitu. Jadi kita alhamdulillah membuat satu metode pembelajaran Al-Quran yang berangsur-angsur juga. Jadi nggak langsung kita berikan. Nah, jadi kita nggak bakal melangkah sebelum orang itu paham. Sebelum murid yang kita ajarkan itu paham. Begitu. Nama metodenya adalah tanzila. Nah, abang kakak ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, barang siapa yang mahir membaca Al-Quran, al-mahiru bil Quran ma'as safratil kiramil baroroh, maka diasosiasikan dia, dikumpulkan dia dengan para ahli, yaitu para malaikat yang mulia lagi soleh. Safaratil kiramil baroroh, yaitu para malaikat yang soleh dan mulia. Gitu. Walladhi yatata'ta fihi wa huwa syaqun alai falahu ajron, dan barang siapa yang terbata-bata ketika membaca Al-Quran dan merasa sulit baginya tetapi dia berjuang dalam kesulitan tersebut, maka dia memiliki 2 pahala. Nah, Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 2 pahala. Yang pertama pahala karena dia membaca Al-Quran, yang kedua pahala perjuangan dia, pahala dia berjuang melawan kemalasan dia, gitu. Maka Allah memberikan dia 2 ganjaran. Jadi setiap ada di hadis yang lainnya juga dikatakan bahwa la aqulu alifun harfun lamun, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Dan saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi di alif lam mim itu ada 3 huruf. Nah, jadi setiap huruf yang dibaca itu memiliki 10 ganjaran pahala. Jadi nggak usah malu, berapapun umur kita, berapapun usia kita, itu nggak usah malu. Gitu, karena menuntut ilmu ini adalah suatu kewajiban. Gitu, menuntut ilmu itu emang ada faktor U-nya. Tapi faktor U ini bukan umur, melainkan faktor usaha. Berapapun usia kita, kalau kita nggak berusaha, nggak bakal kita mendapatkan ilmu. Maka dibutuhkan faktor U tadi, yaitu faktor usaha. Nah, begitu juga ibu, bang kakak, ayah bunda yang sudah masuk ke Zoom ini perlu berusaha juga. Saya harus meluangkan waktu untuk mengikuti Zoom sehingga saya mendapatkan informasi dan lain-lain, bagaimana sistem pembelajarannya. Nah, itu termasuk satu usaha. Nah, jadi nggak usah malu, teman-teman yang sebaya dengan saya juga, kaum milenial, nggak usah kita malu gitu sama teman-teman yang lain yang mungkin belum tersadarkan dirinya untuk mempelajari Al-Quran. Jadi nggak usah malu ketika kita nanti dalam kelas terus kita terbata-bata, sedangkan teman partner kita yang lain itu membacanya bagus, nggak usah malu karena semuanya punya porsinya masing-masing. Yang penting kita berusaha berjihad untuk senantiasa memperbaiki bacaan, membaca Al-Quran sehingga kita digolongkan di dalam para ahli, yaitu para ahli dari malaikat yang mulia dan soleh, itu mereka yang safaratil kiramil baroroh. Nah, selanjutnya ini ada sedikit penjelasan terkait program kita. Jadi alhamdulillah dengan ikhtiar kami dari Eko Surah Taman Kolbun Salim di sini, jadi setiap kita memiliki, kemarin kita memaparkan 25 orang karena membludak, insya Allah kita akan nambah gurunya.
gitu. Dan kita sebagai dan teman-teman guru juga akan menambah waktunya untuk memberikan yang terbaik dalam pembelajaran kali ini. Jadi untuk satu halakohnya itu kita maksimalkan 5 orang santri, 5 santri dalam satu halakoh. Jadi kita nggak lebih daripada itu, karena kalau lebih daripada itu nggak bisa terpegang. Dan jadi biar deliverynya sampai, pelajarannya sampai kepada santri, terus ketika bertalaki sama para guru itu sampai ilmunya, maka kita batasin satu halakohnya itu 5 orang santri. Nah, 5 orang santri satu halakoh. Terus apa sih yang dibahas? Yang dibahas itu adalah huruf. Nah, hurufnya berapa huruf dalam satu kali pertemuan? Nah, dalam satu kali pertemuan kita ada 2 sampai 3 huruf dalam sekali pertemuan. Jadi pembahasannya terkait huruf itu. Dalam satu kali pertemuan kita ada 2 sampai 3 huruf pembahasannya. Terus selama ada kurun waktu berapa lama? Nah, di sini ada 16 pertemuan. Jadi selama 16 pertemuan, selama 2 bulan, dan satu kali pertemuan itu paling minimal 45 menit. Kalaupun mau lebih daripada itu silahkan. Nanti untuk waktunya tidak kita tentukan. Ibu, abang, kakak, ayah, bunda yang lagi kerja mungkin siang itu bisa bermufakat sama guru. Jadi di sini kita tidak membebankan harus datang sesuai dengan jadwal yang ditentukan, tidak. Tapi insya Allah nanti akan kita kasihkan Google Form, dan mohon nanti setelah ini abang, kakak, ayah, bunda mengisi Google Form tersebut untuk kita bagi halakohnya. Nah, jadi kita bagi halakohnya, mungkin ada yang sibuk di siang hari dan dia bisa di malam hari. Nah, nanti dari situ kita bisa menilai, oh orang ini si A, dia sibuk siang hari, berarti halakohnya malam sesuai dengan pilihan dia, siapa ustazahnya, dan di situ kita akan pilihkan. Dan nanti untuk timingnya sendiri, kapan waktunya, misal bisanya hari Senin pagi ba'da subuh, itu boleh, asal mufakat dengan teman-teman lain dan pengajarnya. Insya Allah. Jadi di sini kita fleksibel gitu. Walaupun kita adakan fleksibel, saya mohon banget jangan pernah diremehkan, karena kita ajarkan secara gratis dan kita tidak memungut biaya sama sekali daripada abang, kakak, ayah, bunda. Kita membagikan ilmu secara gratis. Ini menjadi kemuliaan buat abang, kakak, ayah, bunda untuk mengikuti kelas ini, karena kita gratiskan, tidak ada kita pungut biaya. Ya masa gratis masih malas-malasan, toh nanti dikasih bayar juga nggak ada yang mau ikut gitu. Nah, mumpung ini kelasnya gratis selama 2 bulan, mari kita manfaatkan 16 pertemuan ini dan kita diskusikan juga gitu. Kita diskusikan hukum-hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran yang ketika kita baca dan kita belum mengetahui, itu bisa kita diskusikan. Nah, di sini ada diskusi setiap waktu. Jadi bukan hanya dalam pertemuan itu saja, bukan hanya dalam 45 menit tersebut saja, bukan hanya dalam mufakat waktu yang ditentukan dari pengajar, melainkan bisa diskusi tiap waktu. Jadi misal ketika baca Quran subuh, tiba-tiba ada yang kita berhenti di satu wakaf, misal kita nggak tahu ini lanjut apa enggak nih, gitu. Qayyimah. Nah ini kok ada sakta ini apa sih? Nah, itu langsung bisa ditelepon juga, bisa telepon ke gurunya, ke pengajarnya. Ustadz, mohon maaf Ustadz, saya mau tanya, ini bagaimana hukumnya ya? Apakah saktah itu apa sih? Nah, itu bisa ditanyakan. Kapanpun itu insya Allah akan direspon oleh para guru. Gitu. Insya Allah akan direspon oleh para pengajar. Nah, dan di sini, dalam 16 kali pertemuan ini, jadi bukan hanya bertalaki saja, bukan hanya pengucapan saja dan lain, tapi kita punya ikhtibar. Nah, ikhtibarnya itu 3 kali. Jadi ini jangan sampai menjadi beban untuk abang, kakak, ayah, bunda. Kok ada ikhtibarnya sih, kayak nyusahin banget. Enggak, ini kita hanya ingin melihat apakah delivery-nya, apakah pesan yang disampaikan pengajar tersebut sampai atau tidak, gitu. Jadi kita akan memastikan melalui ikhtibar ini. Nah, nanti ikhtibarnya itu ada secara lisan dan ada nanti secara tertulis. Pemahaman teori makhraj, pemahaman teori dalil gitu. Nah, nanti ada secara tulisan dan ada juga secara lisan. Nanti mungkin kita akan tukar
gurunya pengajarnya, misal halakoh A sama halakoh B. Nah, gurunya kita tukar biar apa? Biar memastikan oh ini santrinya paham nggak ini dia? Paham nggak ini dia terkait yang disampaikan oleh guru tersebut. Gitu. Jadi kita adakan ikhtibar selama 3 kali dalam 2 bulan. Gitu. Bisa jadi nanti setiap kali 10 huruf selesai kita ikhtibarkan. Nah, kita uji. Nah, benar nggak nih si A paham apa yang disampaikan. Nah, jadi kalau misal ada yang goib atau ada yang nggak hadir dalam 1 kali pertemuan, nah itu langsung ditanyakan kepada teman yang hadir atau enggak langsung kepada guru. Tapi saya mohon jangan sampai goib karena ini kita sudah kasihkan gratis, cuma-cuma gitu kan. Kapan lagi ada yang gratis gini? Nah mungkin di lembaga lain ada yang berbayar gitu kan. Nah jadi minta tolong untuk dimaksimalkan waktu yang ada. Nah dan ketika ikhtibar juga harus serius pengisian secara tulisan dan ketika bermuajahah dan diikhtibar oleh pengajarnya, oleh gurunya. Begitu. Jadi selanjutnya media yang kita pakai karena ini secara online, media yang kita pakai insya Allah adalah media Zoom meeting. Jadi insya Allah akan kita sediakan Zoom meeting. Dan ini kelasnya terpisah. Kita pisah antara ikhwan dan akhwat. Karena emang harus dipisah, nggak ada ikhtilat dalam pembelajaran. Gitu. Apalagi pembahasan makhraj. Nah, pembahasan makhraj ini yang akhwat itu juga kan harus dilihat rahangnya. Mungkin ada yang menggunakan cadar, kan nggak mungkin ustadz yang ngajar. Nah, jadi kita sediakan ustadzah itu. Jadi ketika belajar enak, nah, nikopnya bisa dibuka sehingga pengucapan huruf rahangnya itu betul bisa dinilai oleh guru tersebut, insya Allah. Nah, jadi yang kita gunakan itu adalah Zoom meeting. Nah, saya ulangi, 1 halakohnya itu 5 santri, paling maksimal. Terus pembahasan yang dibahas adalah makhrijul huruf, 2-3 huruf dalam sekali pertemuan, dan kita ada 16 kali pertemuan dalam 2 bulan. 1 kali pertemuannya itu paling minimal 45 menit. Kalaupun mau lebih, itu mufakat antara guru dan santri. Dan waktunya itu bisa dimufakat dalam halakohnya nanti ketika sudah dibagi. Nah, terus bisa diskusi setiap waktu dan juga nanti akan diadakan ikhtibar 3 kali. Nah, terus media yang akan kita gunakan adalah media Zoom. Nah, ini adalah modul yang akan kita pakai. Jadi mungkin abang kakak ayah bunda sudah mengenal huruf. Nah, tapi belum, mungkin beberapa dari abang kakak ayah bunda belum mengetahui kok huruf A ya? A itu keluarnya dari mana? Ba itu keluarnya dari mana? Kok bisa bunyinya ba? Terus do itu bunyinya bagaimana? Nah, itu semua ada teorinya. Nah, insya Allah yang akan kita bahas adalah makhrijul huruf. Karena kalau makhrajnya sudah bagus, insya Allah bacaannya walaupun tanpa nada, itu akan bagus terdengar. Gitu. Nah, ketika orang membaca suaranya bagus, tapi makhrajnya salah, itu kurang enak didengar. Kurang enak didengar. Tapi ketika makhrajnya itu bagus, sesuai dengan sifatnya, terus sesuai dengan letaknya, sesuai dengan tempat keluarnya huruf tersebut, itu akan enak didengar walaupun tanpa nada. Tapi kalaupun dia dengan mujawad, dengan langgamnya, tapi makhrajnya salah, itu pasti ada yang ganjal di telinga. Nah, itu salah satu mukjizatnya Al-Quran. Jadi memang kita harus mempelajari dari yang paling kecil, yaitu huruf. Karena huruf itu dibahas di dalam kitab, dalam satu kitab, apa sih itu huruf? Huruf adalah torfus syai', ujung segala sesuatu. Gitu, ujung dari segala sesuatu. Dalam satu buku itu ada bab. Dalam bab ada lagi subbab. Dalam subbab ada paragraf. Dalam paragraf itu ada kata, ada kalimat. Dalam kalimat ada kata. Dalam kata itu ada huruf. Nah, huruf itu adalah paling ujung. Gitu. Ada torfus syai', ujungnya sesuatu. Jadi yang kita bahas adalah hurufnya dulu sebelum nanti ke katanya. Ke kata per kata. Kita benarkan dulu hurufnya. Kalau hurufnya sudah benar, insya Allah ketika kita baca Quran itu akan enak didengar. Nah, ini adalah modul yang akan kita gunakan. Jadi bukan ikro, tapi kita modulnya namanya tanzila, gitu. Nah, di sini ada nama hurufnya. Nah, jadi beda. Ada nama huruf sama ada bunyi, ada vokal. Nah, jadi kayak huruf jim.
Nah, huruf jim itu namanya. Tapi kalau kita di Indonesia kan kebanyakan taunya apa? Ketika di tunjukin, misal ini huruf apa? Nah, ini titik ya, gitu. Ini huruf apa? Ada yang tahu ini huruf apa? Mana kelihatan deh? Oh, nggak kelihatan ya? Huruf? Jim. Nah, huruf jim. Tapi ada beberapa dari kita ketika ditanya, ini huruf apa? Jawabnya huruf ja. Huruf ja. Nah, padahal nama hurufnya itu bukan huruf ja. Ja itu apa? Ja itu jim yang berharokat fathah. Nah, itu bedanya. Jadi ada beda antara vokal sama nama huruf. Nah, insya Allah di sini akan kita bahas. Jadi setiap huruf itu punya nama. Yang kita tahu a, ba, ta, tha, ja, ha, ho, dal, zal, ro, gitu. Da, za, ro. Nah, da itu bukan nama hurufnya. Nama hurufnya apa? Nama hurufnya dal, zal. Nah, itu nama huruf. Gitu. Kalau za itu adalah bunyi vokal. Bunyi vokal daripada huruf za yang zal yang berharokat fathah. Nah, jadi insya Allah di sini akan kita ajarkan, gitu. Akan kita ajarkan nama hurufnya. Nah, setelah nama hurufnya diketahui, selanjutnya makhraj. Nah, makhraj itu apa? Letak huruf tersebut. Nah, letaknya di mana? Nah, letaknya apakah di bibir, apakah di tenggorokan, atau di lisan, di lidah. Nah, itu insya Allah nanti akan kita jelaskan juga di dalam modulnya, insya Allah. Nah, jadi setelah nama huruf kita ketahui, kita akan ajarkan makhrajnya, letaknya. Huruf itu keluarnya dari mana, letaknya di mana, nah nanti akan diajarkan. Nah, setelah mengetahui makhraj, apa yang kita bahas? Yang kita bahas adalah vokal, bunyinya. Bunyi huruf hamzah. Jadi kalau kita lihat ini, biasa ini huruf apa? Ini huruf A. Huruf A. Bukan, itu bukan huruf A. Itu hurufnya hamzah. Nah, bunyi fathahnya hamzah gimana? A. Bunyi hamzah kasroh gimana? I. Bunyi hamzah dhammah gimana? U. Nah, itu namanya vokal, bunyi. Nah, nanti insya Allah akan didengar akan diajarkan langsung oleh para mentor, oleh para guru, oleh para pengajar, insya Allah. Jadi setelah nama hurufnya diajarkan, nanti ada makhraj. Nah, setelah makhraj, nanti ada vokal. Nah, setelah vokal baru kita latihan. Nah, jadi nanti ada latihannya juga untuk membiasakan rahang kita, gitu. Nah, misal ini ada di huruf hamzah. Hamzah fathah A, hamzah kasro I, hamzah dhammah U. Nah, sekarang ada latihannya. A, I, U, A, I, U, AI. Nah, nanti semuanya ada di sini. Nah, nanti setelah latihan ini selesai, nama huruf sudah diketahui, makhrajnya sudah diketahui, vokalnya juga sudah dipraktekkan, latihannya juga sudah dipraktekkan. Nah, nanti akan kita praktekkan langsung di potongan-potongan ayat sebagai latihan kita juga. Nah, ini nanti di halaman selanjutnya, ini belum saya capture. Nah, di halaman selanjutnya itu ada potongan ayat. Nah, alhamdulillah. Nah, di situ ada A, bunyi A di situ ada apakah alhamdu atau alhamdu. Nah, insya Allah nanti kita latihan di situ. Gunanya latihan untuk apa? Ya, untuk melihat apakah teori yang sudah dipelajarin itu dipraktekkan atau tidak. Nah, sama memastikan bahwa bunyinya sudah benar. Nah, nanti di latihan. Nah, setelah latihan per huruf, nanti ada latihan langsung di dalam ayat. Insya Allah seperti itu. Jadi ini adalah modul kita pembahasannya makhraj. Terus nanti kalau misal nanti hukum tajwidnya itu ada di level selanjutnya, gitu insya Allah. Nah, selanjutnya ini adalah para pengajar yang insya Allah akan membersamai abang kakak ayah bunda dalam perjalanan 2 bulan menjadi pejuang tahsin.
Jadi kita sama-sama belajar, berjuang untuk memperbaiki bacaan kita. Nah, di sini ada Ustadz Farid Abdurrahman. Beliau dari Kalimantan Barat, dari Kalimantan Timur, dari Balikpapan. Nah, beliau alumni Indonesian Al-Quran Center, terus pewaris sanad Al-Quran riwayat Hafiz. Alhamdulillah beliau sudah mendapatkan sanad Al-Quran riwayat Hafiz 30 juz, langsung diberikan dari Syekh Hanafa Maulana, dan bersertifikat Fasahatul Lisan. Terus ada juga matan Tuhfatul Atfal. Terus yang kedua ada Ustadz Faaz Mahmud. Nah, yang sebagai MC kita malam hari ini, Masya Allah Tabarakallah, beliau juga alumni Indonesian Al-Quran Center. Terus sudah mendapatkan sertifikat Fasahatul Lisan dari Syekh Hanafa Maulana, dan mendapatkan sertifikat Tuhfatul Atfal. Nah, yang di tengah ini ada Ustadz Rian. Nah, Ustadz Rian Adi Susilo, asalnya dari Tangerang. Nah, juga alumni Indonesian Al-Quran Center, sudah mendapatkan sertifikat syahadah matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Dan alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat Fasahatul Lisan juga dari Syekh Hanafa Maulana. Dan ini ada qori kita tadi, Ustadz Andri Saputra. Beliau jauh-jauh dari Kepulauan Meranti, Riau. Salah satu alumni Indonesian Al-Quran Center, pewaris sanad matan Tuhfatul Atfal, dan bersertifikat Fasahatul Lisan, dan alhamdulillah kemarin dapat syahadah langsung dari Syekh Ahmad Isa Al-Maqsarawi karena telah membacakan matan Al-Jazariyah itu bersama Syekh Isa Al-Maqsarawi. Terus yang terakhir ada Ustadz Buana Arbiansyah. Beliau alhamdulillah hafiz 30 juz, dan alhamdulillah di sini semuanya ustadz-ustadznya hafiz 30 juz, alumni Indonesian Al-Quran Center gitu, dan bersertifikat matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, alhamdulillah. Nah, ini untuk para pengajarnya, insya Allah nanti kita akan pilihkan ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah mengisi Google Form, akan kita bagi langsung halakohnya dan belajar bersama ustadz-ustadz milenial. Alhamdulillah ini masih kepala dua semua dan belum beristri. Jadi emang sengaja kita kaderkan untuk menjadi pejuang Al-Quran gitu. Bukan hanya berjuang saja di penghafalannya saja, tapi fahman wa amalan. Nah, kita punya di Tanzila itu kita punya jargon Tanzila, fahman wa amalan gitu. Jadi metode Tanzila bukan hanya sekedar tahu teori, bukan hanya sekedar paham, tapi pengamalannya juga. Kalau kata dalam matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatul mri'in bifaqihi. Jadi dengan senantiasa beriyadhah atau melatih rahangnya dengan setiap hari membaca Al-Quran, terus bertalaki kepada guru. Nah, gitu untuk melatih rahangnya. Jadi beriallah terus. Alhamdulillah, mohon doanya Bang Kakak Bunda, semoga para pejuang Al-Quran khususnya di Ekosura khususnya, umumnya di Indonesia bahkan di dunia, semoga Allah jaga kita semuanya, semoga Allah jaga guru-guru kita sehingga bisa berdakwah, bisa menyebarkan ilmu-ilmu Al-Quran, dan bukan hanya sekedar pemahaman, bukan hanya sekedar hafalan, melainkan faham dan pengamalan, fahman wa amalan. Amalnya ini paling diperlukan. Nah, untuk ustadzah-ustadzahnya, nah ini sengaja tidak kita tampilkan wajahnya, hanya kita pasang gambar saja gitu. Nah, di sini ada Ustadzah Sifna. Ini beliau murid Syekh Hanafa Maulana, alumni Indonesian Al-Quran Center juga, pewaris sanad Qiraat Asim. Jadi beliau Ustadzah Sifna ini bukan hanya qiraat hafiz. Qiraat hafiz itu ya yang layaknya kita baca sekarang. Kalau riwayat hafiz. Nah, kalau beliau bukan hanya riwayat hafiz, tapi sudah riwayat Syu'bah juga berkumpul dalam satu qiraat, yaitu namanya qiraat asim. Gitu. Nah, beliau sudah mendapatkan sanad, bukan syahadah, tapi sanad Al-Quran qiraat asim langsung dari Syekh Hanafa Maulana.
ini generasi ke-29 dari Rasulullah. Itu karena Syekh Hanafa Maulana generasi ke-28. Dan alhamdulillah bersertifikat fasahatul lisan, sudah dapat syahadat Tuhfatul Atfal dan Matan Al-Jazariyah. Itu untuk Ustazah Sifnah, insyaallah. Terus ada Ustazah Nur Aida, ini admin grup kita. Jadi kita menjadi admin grup, kita yang ngajar, dan lain sebagainya. Jadi semoga abang kakak ibunda ada yang ingin bergabung bersama kita, sama-sama berjuang untuk menentaskan buta huruf di Indonesia, buta huruf Al-Quran. Yuk kita sama-sama berjuang. Gitu. Nah di sini ada Ustazah Aida, termasuk murid Syekh Hanafa Maulana, alumni Indonesian Al-Quran Center. Terus ada bersertifikat Hafiz 30 juz juga, alhamdulillah. Di program KTQ Karantina Al-Mahir Bil Quran, dan sudah bersertifikat Fasahatul Lisan. Nah, di sini ada Ustazah Sifna, Ustazah Siha, Ustazah Siti Hajar. Nah, Siha Siti Hajar. Nah, sama juga ini bersahabat mereka di Indonesian Al-Quran Center, sama-sama berjuang di KTQ juga. Nah, terus sudah bersertifikat juga Fasahatul Lisan dan sudah bersertifikat Matan Al-Jazariyah. Terus ada juga ini 2 orang belum kita tulis, ada Ustazah Nur Hasanah Sa'diyah. Nah, itu beliau dari Jakarta. Sama itu semuanya bersahabat juga, teman dekat Qorib Hamim dari Indonesia Al-Quran Center juga. Gitu. Dan yang terakhir ada Ustazah Wardah. Nah, beliau dari Bogor. Ustazah Sifna asalnya dari Solo. Sukoharjo aslinya Sukoharjo. Ustazah Nur Aida dari Bogor. Terus Ustazah Siha dari Lamongan. Ustazah Nunu tadi dari Jakarta, Ustazah Wardah yang belum sempat kita tulis itu dari Bogor juga, alhamdulillah. Jadi ini adalah Ustadz dan Ustazah yang akan membersamai kita dalam program tahsin online. Ya, mohon untuk abang kakak ayah bunda, khususnya buat ayah dan bunda kami di sini, kami mohon arahannya juga ketika mengajar, mungkin kita berbagi ilmu gitu. Jadi kita sharing berbagi ilmu yang telah teman-teman kami dapatkan ketika bertalaki, bermuajahah dengan guru-guru yang expert di bidang tahsin dan Al-Quran. Itu walaupun umurnya muda, mudah-mudahan membawa manfaat, bisa mengalirkan manfaat untuk abang kakak ayah bunda. Nah, ini beberapa dokumentasi kami ketika bertalaki sama Syekh Isa. Ini baru dilaksanakan bulan September ini kemarin di Bandung. Alhamdulillah dari Syekh Isa datang ke Indonesia, kita jemput beliau di bandara sampai beliau pulang ke Qatar bersama Syekh Khalil. Nah, ini ada Syekh Khalil di sampingnya Ustadz Farid yang menemani Syekh Isa dari penerbangan beliau. Nah, kita antarkan beliau mulai dari kedatangan sampai beliau pulang meninggalkan Indonesia. Gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun tetap kita bersilaturahmi sama beliau secara online ketika kita membaca Al-Quran terus kita lupa akan hukum tajwidnya, itu sama beliau langsung kita tanyakan, alhamdulillah. Nah, ini Syekh Isa pemegang sanad tertinggi di Indonesia. Beliau Masya Allah Tabarakallah sudah 55 tahun membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf. Umur beliau alhamdulillah sekarang sudah 68. Semoga Allah jaga beliau sehat selalu dalam lindungan Allah dan dalam berdakwah. Ada Syekh Isa Al-Maqsarawi, dan di sini ada Syekh Hanafa Maulana, dan ada Syekh Khalil. Nah, ini teman-teman setelah berfoto, foto kami di sini bukti bahwa kita pernah bertalaki sama guru, sama Syekh Khalil, dan menyetorkan hafalan juga kepada Syekh Isa, gitu, melalui wasilahnya Syekh Khalil. Alhamdulillah. Jadi ini beberapa pemaparan terkait program kita selama 2 bulan ke depan, insya Allah.
Terus kelasnya juga nanti akan kita adakan secara kolosal, secara umum pembahasannya. Ada secara umum dan ada secara khusus gitu. Jadi nanti secara umum bisa abang kakak ayah bunda tanyakan dalam forum tersebut gitu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, sesi pertanyaan, boleh Ustadz Faaz, moderator, memberikan waktu tersebut. Saya kembalikan kepada MC dan moderator. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Qadir Jalani yang telah memaparkan bagaimana program kita ke depannya. Masya Allah ya Karim. Mudah-mudahan segala apa yang kita rencanakan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan hasil yang terbaik dari segala ikhtiar kita. Baik, abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah. Sebelum berlanjut ke acara berikutnya, barangkali ada abang kakak ayah bunda yang ingin bertanya atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Monggo, mungkin kami batasi 3 pertanyaan untuk malam hari ini. Boleh angkat tangan terlebih dahulu. Masya Allah, ada dari Muhammad Fauzi. Nah, kepada Muhammad Fauzi silahkan open mic dan open kamera kalau bisa. Silahkan sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz Faaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan tidak bisa membuka kamera sebab lagi di ruangan bukan ruangan yang bisa untuk di-share gitu Ustadz. Nggak apa-apa ya? Iya tidak apa-apa. Silakan. Apa yang ingin ditanyakan Pak? Boleh disampaikan. Mau tanya aja kalau misalnya kadang kalau misalnya Ikhwan yang bekerja nih, kadang berangkat pagi pulang petang gitu, tapi masih bisa ya nanti ikut halakohnya gitu Ustadz. Sebab pernah mau ikutan halakohnya Ustadz Faaz sama Bapak Ardian, saya nggak bisa terus nih. Oh baik. Oh Bapak Fauzi, Masya Allah. Iya Pak. Boleh izin Anda langsung jawab mungkin ya. Silakan. Ya baik Pak. Untuk nanti jamnya bisa dimusyawarahkan dengan musyrif yang bersangkutan. Misal nanti Bapak Fauzi baik dengan saya atau dengan Ustadz Buana, nanti kita musyawarahkan di mana waktu yang kosongnya dan nanti waktu kosong di waktu Bapak, kemudian waktu yang kosong di waktu Ustadznya, kita bikin kesepakatan dan kita nanti mulai bertalaki di waktu yang sudah disepakati gitu. Yang penting dalam 1 pekan kita usahakan ada 2 kali pertemuan, yang 1 kali pertemuannya minimal 45 menit. 45 menit ini dianggarkan untuk 1 halakoh 5 orang. Seperti itu Pak, insya Allah. Ya, jazakallah khair Ustadz atas keterangannya. Insya Allah mau ikut berjuang nih memperbaiki bacaan Al-Quran. Biar bisa jadi tahfiz seperti Ustadz Faaz. Amin, mudah-mudahan. Amin. Silakan Ustadz, yang lain mungkin yang bertanya. Baik, untuk Saudara Rahmat Mamuju, silahkan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau Ustaz, mungkin Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, adakah nanti filenya Ustaz? Filenya mengenai makharijul huruf ini pelajaran nantinya. Baik. Syukur Ustaz. Ustaz Qadir yang menjawab atau saya Ustaz? Boleh diwakilkan sama Ustadz Faaz. Baik, untuk pembelajaran nanti, setiap filenya nanti kita akan mungkin share screen, jadi nanti semua santri akan bisa melihat materi yang akan diajarkan,
tapi pada saat waktu belajar saja. Kemudian mungkin nanti kalau misalnya ingin mendapatkan materi pembelajarannya, mungkin akan kami arahkan untuk membeli bukunya. Dan nanti akan disampaikan di grup halakoh masing-masing, insya Allah. Syukur Ustaz, jawabannya Ustaz. Ya, afwan. Baik, Assalamualaikum. pertanyaan yang ketiga mungkin sekaligus pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Fon Ustaz, ada yang dari pesan itu boleh dibacakan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, jika pemaparan materi secara kolosal dari pengenalan huruf, makhraj huruf, apakah selanjutnya ada materi tentang hukum tajwid? Jazakumullah khair. Nah, jawabannya, ketika kita sudah menyampaikan tentang makhraj huruf dan segala sesuatu yang berkaitan dengan huruf, dan kemudian para peserta telah lulus ujian selama 3 kali ujian yang telah kami agendakan, insya Allah selanjutnya akan ada materi lanjutan, yaitu tentang hukum tajwid. Tapi dalam catatan, semua peserta yang bakal belajar ilmu tajwid adalah peserta yang dinyatakan sudah lulus atau sudah layak bacaannya untuk mempelajari ilmu hukum tajwid yang lebih mendalam lagi. Insya Allah. Mungkin ada tambahan jawaban dari Ustadz Qadir. Oke, izin menambahkan sedikit, Faaz, terkait misal pembahasan hukum, itu insya Allah untuk beberapa sesi akan kita berikan gitu, untuk misal ada ketika latihan, terus di situ ada hukum yang emang perlu kita bahas karena di situ ada pengecualian dalam ayat tersebut. Nah, itu insya Allah akan dibahas gitu. Tapi untuk sesi kali ini kita fokus kepada hurufnya dulu. Nanti untuk pembahasan hukumnya itu ada di grade selanjutnya, karena di Ekosuro sendiri punya tangga pembelajaran, ya, seperti halnya tanzilah, turun menurun, itu berangsur-angsur. Paling atas itu adalah sanad, terus yang kita mulai dari bawah dulu karena ini bentuknya tangga. Pertama, pemberantasan buta huruf Al-Quran, yaitu pengenalan huruf. Yang kedua ada tahsin, setelah pengenalan huruf itu ada tahsin, jadi pembelajaran terkait dalilnya gitu. Kalau yang di grade pertama, pemberantasan buta huruf, itu hanya pengenalan huruf saja, pengenalan huruf dan makhrajnya. Nah, nanti untuk grade selanjutnya itu ada sifat, huruf itu punya sifat. Nah, nanti sifatnya akan dibahas di situ beserta hukum-hukumnya dan wakof dan lain-lain. Nah, di grade kedua ini kita habiskan seluruh pembahasan matan Al-Jazariyah. Kalau yang grade pertama kita hanya sampai di pembahasan tebal tipis. Nah, tebal tipis. Terus nanti untuk selanjutnya kita sampai di grade tahsin itu sampai habis pembahasan. Semuanya kita bahas. Nah, terus selanjutnya ada tashih. Di tangga ketiga itu ada tashih. Tashih itu apa? Menyetorkan bacaan kita kepada guru agar diperbaiki. Gitu. Jadi kita baca dari juz 1 sampai juz 30. Nah, jadi setiap kali ada yang salah akan diperbaiki oleh guru tersebut. Nah, selanjutnya di grade keempat itu ada tahfiz. Jadi tahfiz ini di grade keempat. Jadi jangan pernah melangkah dari lantai pertama langsung ke lantai 4. Begitu tahsin, pemberantasan buta huruf, pengenalan huruf langsung naik ke atas, enggak. Gitu. Jadi semuanya ada step by step-nya. Nah, setelah tahfiz nanti ada fokus ke tadabbur Al-Qur'an, dan selanjutnya paling atas itu adalah pengambilan sanad, itu rantai sanad kepada Rasulullah. Tapi untuk tadabbur sendiri ini bukan hanya di grade kelima, tapi tadabbur di semua grade ini ada, di semua tingkatan tangga itu ada, di semua tingkatan tanzilah itu ada, di
grade pertama itu tetap ada tadabbur. Jadi tadabbur adalah salah hal yang wajib dalam setiap pembahasan gitu. Jadi ketika mungkin ada masa sisa waktu itu insya Allah akan ditadaburi bersama-sama dengan gurunya yang expert. Alhamdulillah kita ditemani dengan Ustadz Indra. Insya Allah untuk kajian tadabbur Al-Quran, Quranic Life Skill, insya Allah besok pagi akan kita laksanakan. Jadi untuk kelas tadabbur, insya Allah di Senin pagi itu ada, tiap Senin pagi ada kelas tadabbur Al-Quran gitu oleh guru kita Ustadz Indra Firmansyah. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk hukumnya tetap akan ada pembahasan, tapi itu hanya beberapa saja. Gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan kepada para pengajarnya silahkan gitu. Para pengajar insya Allah nggak keberatan, bahkan senang ketika ditanya terkait hukum gitu. Kalau mereka mengetahui langsung dijawab. Tapi untuk pembahasan secara umum mungkin di grade selanjutnya, karena ini kita step by step gitu insya Allah. Mungkin itu Ustaz Faas. Baik Ustaz. Mungkin ini ada satu lagi pertanyaan yang terakhir. Apakah dalam waktu 2 bulan itu target para santri bisa mengucapkan huruf sesuai makhrajnya? Boleh izin dijawab Ustaz Qadir? Oke, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Faaz. Dan yang bertanya ini Bunda Reni. Itu. Jadi untuk target 2 bulan ini apakah santri bisa mengucapkan huruf sesuai makhraj? Nah, kembali lagi semuanya kepada faktor U. Bukan faktor umur, tapi faktor usaha. Jadi bagaimana usaha teman-teman untuk selalu melatih rahangnya. Gitu, untuk selalu melatih rahangnya membaca Al-Qur'an. Begitu diajarkan makhraj ain ada di tengah tenggorokan, itu tidak bakal orang bisa mengucapkan ain dengan sempurna kecuali dengan banyaknya latihan. Jadi 2 bulan ini kita alokasikan waktu untuk fokus untuk berjuang bersama mempelajari makhrajul huruf gitu. Kita memberikan teori, terus kita memastikan dengan ikhtibar tadi bahwa santri yang kita ajar pejuang tahsin ini memahami gitu. Jadi jangan pernah malu untuk bertanya, terus jangan pernah malu untuk latihan, karena tadi Imam Ibnul Jazari mengatakan dalam matanya walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum mri'in bifaqih, dan tidak ada beda illa riyadatum mri'in, kecuali latihannya seseorang bifaqih dengan rahangnya. Jadi tidak ada beda antara orang yang belajar dan orang yang tidak belajar kecuali dengan satu, dengan praktek, dengan banyak latihan. Jadi walaupun kita ikut beberapa kali kelas tahsin gitu, bahkan sampai guru terbesar dunia mungkin yang mengajari kita terkait teori tahsin, huruf ain itu di tengah tenggorokan, huruf hamzah itu di pangkal tenggorokan, tapi kita tidak pernah mengamalkan, kita tidak pernah latihan, sama saja dengan orang yang tidak belajar. Apa bedanya? Kan nggak ada. Nah, jadi Ibnu Jazari mengatakan bedanya itu apa? Ya dengan latihan. Gitu. Waktu yang 2 bulan ini hanyalah langkah awal. Langkah awal teman-teman pejuang, langkah awal para pejuang tahsin ini untuk memperbaiki rahangnya. Nah, ke depannya apakah sesuai dengan makhrajnya? Ya, tergantung latihan kita. Gitu. Nah, insya Allah untuk pengajarannya juga insya Allah kita bahas secara detail di mana letaknya, bahkan bunyinya saja itu bisa kedengaran. Ini bunyinya keluar dari mana itu bisa kedengaran. Gitu. Insya Allah kita akan belajar sama-sama. Gitu. Jadi apakah sama 2 bulan ini targetnya sesuai dengan makhraj? Insya Allah sesuai. Kita ikhtiarnya, doanya kita insya Allah sesuai. Nah, tergantung dengan usaha juga. Gitu. Usaha berbanding lurus, hasil berbanding lurus dengan usaha. Gitu. Ya. Jadi insya Allah kita sama-sama berikhtiar, kita sama-sama berjuang untuk selalu berlatih.
karena emang nggak ada beda kita dengan orang yang tidak belajar kecuali dengan latihan. Oke, mungkin ini semoga bisa menjadi jawaban buat pertanyaan Bu Reni, insya Allah. Baik, alhamdulillah Ustaz Qadir, terima kasih. Insya Allah, abang kakak ayah bunda, mudah-mudahan jawaban-jawaban tadi bisa memuaskan dan bisa memberi gambaran kepada kita bagaimana nanti programnya akan kita jalankan bersama. Baik, abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah, beranjak ke acara selanjutnya, yaitu doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadzul Al-Kiram Ustadz Andri Saputra. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, syukron Ustaz Faas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keberkahan program kita, dengan tidak lupa kita memohon kepada Allah SWT, kita berikhtiar untuk belajar Al-Quran, untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan kita tidak lupa karena Ar-Rahman 'allama bil Quran, Allah yang Maha Pengasih dan Allah yang mengajarkan Al-Quran kepada kita. Maka kita memohon kepada Allah SWT, meminta kepada Allah SWT untuk memberikan pemahaman kepada kita mengenai Al-Quran, mengenai tahsin bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah SWT dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا الله يا أرحم الراحمين jadikanlah Al-Quran sebagai musim semi untuk hati-hati kami yang gersang, untuk hati-hati kami yang tandus ya Allah, ya Rahman. Jadikanlah Al-Quran sebagai pelipur lara untuk hati-hati kami yang gelisah, ya Rahman. Jadikanlah Al-Quran sahabat kami di dunia kami, di kubur kami, di akhirat kami. Ya Rahman, kami memohon padamu, basahilah hati ini dengan Al-Quran, terangilah hati ini dengan Al-Quran, basahilah lisan ini dengan Al-Quran. Saat siang kami, saat malam kami, saat sehat kami, saat sakit kami. Ya Allah, ya Rahman, kami bersaksi di malam ini dengan mengikuti program perbaikan bacaan Al-Quran ini. Jadikanlah kami hamba-hamba yang cinta Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penutup akhir hayat kami. Ya Rahman, jadikanlah kami sebagai keluargamu, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba pilihanmu ya Allah, ya Rahman.
jangan kau jadikan Al-Quran sebagai Ya Rahman, jangan kau jadikan Al-Quran sebagai penutup akhir hayat kami sehingga kami mendapat siksa-Mu atas segala kelalaian kami, atas segala khilaf kami, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran ridha untuk kami, ya Rahman. Jadikanlah Al-Quran sebagai bentuk kasih sayang-Mu kepada kami, ya Allah. Ayah bunda kami, ummi abi kami, sayangilah mereka, cintailah mereka, selamatkanlah mereka yang masih hidup, yang telah tiada, ampunilah mereka, tinggikanlah derajat mereka di syurga nanti. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Andri yang telah memimpin pembacaan doa. Mudah-mudahan segala hajat yang kita panjatkan kepada Allah, Allah kabulkan dan Allah berikan dengan kabul yang terbaik, insya Allah. Baik, abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah, beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sebelum ditutup ada acara foto bersama yang insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Qadir. Ada Ustadz Qadir, saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Abang kakak ayah bunda, izin kita ambil dokumentasi. Ini adalah waktu bersejarah abang kakak ayah bunda memulai perjuangan untuk memperbaiki bacaan, insya Allah. Semoga ini bisa menjadi bukti bahwa kita pernah sama-sama berjuang, gitu. Sama-sama berjuang untuk memperbaiki bacaan. Ini menjadi alasan kita kepada Allah, ya Allah, saya pernah bersama teman-teman saya memperbaiki bacaan. Oke, kita ambil dokumentasi. Boleh yang bisa on cam, izin, boleh dibuka kameranya biar kita foto. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Slide yang pertama ya. Bismillah, 1, 2, 3. Terus bersiap buat slide kedua. Ya, bismillah, slide kedua, 1, 2, 3. Ya, jazakumullah khairan katsiran, Ustaz Faaz. Baik, alhamdulillah. Abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah, beranjak ke acara terakhir yaitu penutupan. Mari sama-sama kita tutup acara kita pada Rabbil Alamin dilengkapi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah, bagi yang memiliki agenda selanjutnya kami persilahkan boleh meninggalkan Zoom meeting ini. Namun bagi abang kakak ayah bunda yang ingin membaca Al-Mulk sebelum tidur,
kami persilahkan untuk tetap di sini. Mari kita sama-sama membaca Al-Mulk dulu sebelum tidur, sebagaimana sama-sama kita ketahui fadilahnya ya. Bagaimana kalau kita mendawamkan membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, diantaranya insya Allah kita dihindari atau kita dilindungi oleh Allah dari azab siksa kubur, insya Allah. Baik, kepada abang kakak ayah bunda yang ingin ikut membaca Al-Mulk sebelum tidur atau Al-Mulk sebelum naum, boleh silahkan dibuka mushafnya atau dibuka aplikasi Al-Qur'annya, Al-Qur'an surat Al-Mulk, juz 29. Abang kakak ayah bunda sudah membuka mushafnya atau aplikasi Al-Qur'annya surat Al-Mulk. Halaman 562. Baik, kalau sudah dibuka, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.